Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 19 Mei 2025 dalam pekan kelima Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dan renungan dilantunkan dan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan atas anugerah hidup ini. Engkau memberikan kepada kami dengan berlimpah, bahkan tanpa mensyaratkan apapun kepada kami. Mampukan kami untuk menanggapi belas kasih-Mu itu dengan sikap yang benar. Semoga hari baru pemberian-Mu ini kami isi dengan menunjukkan kebaikan-Mu kepada sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 14, ayat 5-18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu turun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian,
namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang bersaksi. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rasanya pada masa Paskah ini tak henti-hentinya kisah dan peristiwa ketika para rasul mewartakan kebangkitan Yesus pada masa itu sampai dengan hari saat Roh Kudus diberikan untuk menyertai hidup manusia sampai akhir zaman. Semua bermuara pada pusat iman Katolik, yaitu Yesus bangkit. Tanpa kebangkitan, maka sia-sialah iman itu. Selanjutnya juga diyakini bahwa iman itu perlu dan harus dinyatakan dalam perbuatan. Maka sudah selayaknya lah manusia yang bertelinga mewujudkan imannya itu dalam pelayanan di mana saudara dan saya terpanggil. Tetapi penyataan kebangkitan itu seperti halnya pada masa gereja perdana menghadapi perlawanan yang tidak murah, semahal nyawa dan hidup mereka. Dan faktanya pada masa ini pun penyataan itu tidak menjadi lebih murah. Tidak pula antikristus itu tampak meredakan penentangannya. Ketika Yesus mengatakan, "Barang siapa mengasihi Aku, ia akan melakukan perintahku," mari memahami dan menerima ini dengan pengertian bahwa ia tidak akan meninggalkanku, tidak akan pernah meninggalkan manusia. Jadi, manusia yang berpewartaan punya bekal penyertaannya dan akan mengingatkan apa yang harus diperkatakan dengan membiarkan Allah sendirilah yang akan bekerja melalui Roh Kudus. Saya mengajak saudara semua untuk menjadikan pelayanan itu menjadi bukti perwujudan cinta kepada Tuhan Yesus dan menjadi sarana pemurnian iman kepadanya. Tanda salib yang setiap saat kita ucapkan juga menyiratkan zaman Allah Bapa selesai mencipta. Allah Putra telah tuntas menebus dan kini memberikan manusia Allah Roh Kudus. Jawabannya hanya amin. Tuhan memberkati.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas kisah para rasul-Mu. Semoga roh yang sama bekerja dalam setiap diri kami untuk menjadi pewarta kebenaran masa kini, agar semakin banyak orang mengenal-Mu dan hanya memuliakan nama-Mu. Kami imani itu Tuhan karena Engkau sendiri yang mengingatkan kami semua yang telah Engkau katakan. Demi mulianya nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.